Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Gibran Day. Wahai oknum-oknum pembuat gaduh dan mereka-mereka yang ingin menjatuhkan, menggulingkan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka. Jangan harap provokasi Anda semua berhasil menyulut api emosi sesaat warga Indonesia. Faktanya tidak. Warga Nusantara masih sangat setia terhadap Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka di berbagai sudut daerah, di berbagai wilayah Nusantara setia mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka. Karena itulah pemimpin yang memang telah ditunjuk dan dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian rekan-rekan tidak tanggung-tanggung, kali ini datang kabar baik dari saudara kita semua dan ini patut dicontoh dan sangat harus diapresiasi. Panglima Dayak kini benar-benar memberikan dedikasi dan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka di tengah situasi yang sebenarnya rekan-rekan kita tahu bahwa sama sekali tidak mengenakan bagi kita semua. Bayangkan ketika kita memberikan mandat terhadap Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka, justru dan secara tiba-tiba ada pihak yang ingin menggulingkannya, dan tentu saja ketika pilihan rakyat masa ia harus kalah dengan selera segelintir pihak saja. Maka dari itu ayo kita dukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka. Pasukan Merah Dayak resmi dukung Prabowo Gibran. Karena kami tahu Bapak Prabowo melanjutkan program beliau. Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik dari kualitas sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur, agar dapat memperhatikan anak-anak Dayak dalam seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri dengan mudah. Kami rindu melihat jenderal-jenderal dari suku Dayak di masa depan. Saya ingin menyampaikan rasa hormat saya dan rasa terima kasih saya. Saudara terima saya dengan begitu baik dan saudara menyatakan dukungan kepada saya. Bagi saya ini sangat berarti. Panglima Jilah ingatkan jasa Jokowi semasa presiden dan ungkap di depan Wapres Gibran. Panglima Jilah menekankan bahwa program-program pemerintah sebelumnya telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat adat Dayak, khususnya terkait pembangunan infrastruktur dan perhatian terhadap ibu kota Nusantara. Ia juga menyampaikan harapannya agar Mas Gibran dapat melanjutkan jejak sang ayah dalam membangun Kalimantan, khususnya Kalbar. Tanah Kalimantan, semangat muda Mas Wapres Gibran Rakabuming hadir di tengah masyarakat Dayak, rayakan HUT ke-45 Panglima Jilah. Disambut hangat dengan prosesi adat, Mas Wapres Gibran nggak cuma datang buat formalitas. Dia bawa pesan, pembangunan nggak boleh lagi terpusat di Jawa, semua anak bangsa punya hak yang sama. Di momen ini, program makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis diluncurkan. Anak-anak berprestasi juga dapat penghargaan khusus. Lebih dari itu, ada komitmen nyata. Berdirinya sekolah Garuda unggulan di Kalimantan, biar generasi muda di sini bisa bersaing tanpa batas. Suara masyarakat soal rumah adat pun ditampung, karena budaya adalah identitas. Hari itu bukan sekadar perayaan ulang tahun seorang panglima, tapi simbol harapan baru. Harapan bahwa dari Kalimantan, cahaya pemerataan dan keadilan benar-benar menyala untuk Indonesia. Ada Andri Yunus ya, kontras juga banyak hal lah. Intinya penertiban lah, orang mau kritis sedikit ditertibkan kata dia. Tapi kan sebenarnya kalau kita mengacu pada kasus Andri Yunus ya, saya nggak mencoba membela pemerintah atau apa. Itu kan nggak bisa disalahkan ke Prabowo sebenarnya. Kalau dalam pengamatan mereka semua di negeri ini, ya salahnya Prabowo. Karena dia presiden gitu. Ya, karena dia presidennya. Oke, Bang Ade, gimana menurut Bang Ade ini kenapa kok forum halal bihalal ini secara khusus nembaknya kok Prabowo gitu? Oke, kita nggak menyebut, saya
Anda tidak meminta saya berkomentar tentang Ubaidillah ya, Enggak. kan tentang keseluruhan. Keseluruhan. Ini seperti memang sebuah acara yang secara sengaja dilakukan untuk mengumpulkan mereka-mereka yang memang kritis ya terhadap sebetulnya semula terhadap Pak Jokowi ya. Ya. Untuk waktu yang lama yang seringkali diangkat, dikecam secara keras dan bahkan kadang kasar, itu adalah Pak Jokowi. Betul. Tapi ya terutama terkait itu kan yang putusan MK itu. Iya. antara lain ya, Selalu masuk itu dari antara lain situ. di awal dari situ, kemudian menyerang Gibran, Iya. tapi sekarang ini kelihatannya mulai berubah nih, bergeser nih. Iya. Yang sekarang dihajar Iya. secara rame-rame kolektif adalah Pak Prabowo. Nah itu kenapa Bang kok berubah? Bahkan purnawirawan Apa? dulu para purnawirawan dulu itu kan nyerangnya Gibran, Iya. Jokowi, Iya. dan mereka masih menghormati Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, tapi disayangkan ada Gibran. Makanya ketika awal-awal kan para purnawirawan itu menyasarnya Gibran untuk Impeach itu ya? impeachment. Kalau Nah sekarang belakangan mereka berkumpul di UGM itu kan kemudian menyuruhkan untuk menurunkan Prabowo juga. oh gitu. Jadi Iya. para purnawirawan ini pun udah bergeser ya Iya, Iya. geser. serangannya. Ya, saya rasa karena memang sejak semula, saya duga ya, ini kan harus dibaca dalam kaitannya dengan Pilpres 2024. Iya. Oke. Iya. Mereka pada umumnya adalah misalnya saja Pak Saiful Mujani itu adalah, saya kenal baik dia ya. Ya. Dan saya akan tetap hargai dia sebagai salah seorang intelektual, cendekiawan dalam dunia tentang politik ya, yang terbaik lah di Indonesia. Ya. Salah seorang di antara sejumlah lainnya ya. Ya. Dia sangat kritis, dia sangat jujur, dia sangat berintegritas. Karena itu saya harus menyatakan saya kecewa dengan pernyataan dia yang terakhir ini di acara Halal Bihalal ini ya. Iya. Kan kalimat dia adalah dia memang nggak ada pilihan lain. Ya. Sekarang ini kita harus melakukan konsolidasi untuk Menjatuhkan Prabowo. menjatuhkan Prabowo. Kalimatnya begitu Ya. verbatim. Emang kalimatnya begitu kan? Iya. Dia bahkan mengkritik Ferry Amsari yang menurut dia naif gitulah. Dia tidak menggunakan istilah impeachment, naif ya. ya. Tapi ya dengan Ya, ya. impeachment, ngapain Ferry masih percaya bahwa dengan impeachment yang ke DPR itu Iya. Prabowo bisa digulingkan? Nggak Ya. bisa, harus kita konsolidasi katanya. Dan dia menyebut bahwa seperti 1998 Iya. dulu itu kan Rai kan itu ada Rai Rangkuti, Ada. Oh, tapi Rai nggak ngomong kayaknya. Nggak ngomong, nggak Nggak naik ke ngomong ya. panggung. Tapi dia adalah salah seorang kayaknya tadi ada menyebutkan Ubaidillah. Badillah. Kelihatannya Rai juga salah seorang penggagasnya lah ya, atau bahkan koordinatornya kali ya. Nah, Pak Saiful itu menyebut bahwa ya 98 memang tanpa itu kan sebenarnya penggulingan Soeharto itu bukan sesuatu yang mengikuti aturan-aturan konstitusi kan. ya. Ya. Jadi ya rame-rame menuntut agar itu mundur dan dia mundur. Ya. Nah, saya agak kecewa tuh dengan sikap yang diambil oleh Mas Saiful. Tapi kemudian kembali ke pertanyaan Anda, menurut saya persoalannya adalah sebetulnya ini adalah kumpulan dari orang-orang yang kecewa dengan hasil pemilu 2024. Ya. Saya setuju dengan, kalau nggak salah Hasan Nasbi ya, yang bilang bahwa ini adalah orang-orang yang masih sakit hati nih, nggak bisa move on. Dan saya terpaksa setuju. Jadi ini adalah upaya untuk yuk kita kumpulin kali ya. Kalau panitianya adalah Ubed dan Rai kali, siapa aja nih yang bisa diundang? Ya. Bukan terutama kalau kita kan misalnya kalau kita panitia, kita memilih orang yang kita undang adalah berdasarkan kualifikasi misalnya. Orangnya cukup menguasai bidang nggak gitu ya. Saya duga yang ini enggak. Terus apa? Yaitu siapa? Kritis saja. Kritis tapi terhadap Prabowo jadinya. Jadi orang yang kritis terhadap Jokowi, kemudian kritis terhadap Gibran, dan sekarang kritis terhadap Prabowo. Orang-orang yang satu perahu lah ya. Satu perahu. Dan ini kaitannya sama 2024. Yaitu orang-orang yang ya misalnya Pak Saiful itu memang tidak mendukung Prabowo, sehingga saya duga ketika itu yang dia
dukung pasti juga bukan Anies Baswedan ya. Saya duga yang dia dukung adalah Ganjar. Kalau Ferry saya duga dia mendukung Anies. Karakternya ke sana ya. Betul. Mas Sukidi ini saya duga dia PDIP ya. Dia mendukung Bu Mega dan seterusnya, dia dukung Ganjar. Nah ini orang-orang yang merasa bahwa mereka kalah, dan kalah itu menurut mereka dengan cara yang sebetulnya tidak mengikuti aturan yang ada, jadi tidak konstitusional. Ya. Jadi makanya mereka secara konsisten mengangkat soal Gibran sebagai pangkal dari ketidaksahan pemerintah Prabowo sekarang. Nah, Gibrannya jadi menangkan dengan cara yang tidak sah. Ya pemilunya curang gitu. Dan pemilunya juga curang. Maka mereka itu berkumpul di sana sekarang untuk menyatakan tanda petik genderang perang mereka terhadap Prabowo. Dan genderang perang ini mereka suarakan bukan dengan tujuan agar pada tahun 2029 nanti mereka bisa menang atau Prabowo bisa kalah. Mereka bahkan sudah menganggap bahwa gak usah tunggu sampai 2029. Sekarang pun kita harus bersama-sama mengupayakan agar masyarakat bersatu untuk menjatuhkan Prabowo. Mereka udah pikir bahwa udah nggak tertahankan nih, ya, kemarahan mereka sudah tidak tertahankan dan mereka harus menggulingkannya. Tapi kan kemudian ada pertanyaan besar, caranya gimana? Tapi sebelum ke caranya, saya juga ini sih Bang, kira-kira tuh sebenarnya apa yang membuat mereka itu menjadi sedemikian membuncahnya amarah mereka sehingga mengusulkannya justru kan gini, yang saya tahu misalkan Pak Saiful Mujani gitu kan seorang tokoh yang demokrasi gitu ya, yang dia belajar tentang ilmu politik dan sebagainya. Kan kalau menurut semua proses demokrasi itu kan perlu ada ya kesabaran gitu ketika kita bernegara, ya namanya demokrasi, bukan semena-mena kok tiba-tiba apa sih yang mereka sebenarnya ada yang dianggap mereka sebagai ini dosa terbesar, padahal kan kalau impeachment itu impeachment aja ada persyaratan tertentu untuk kenapa dia layak di-impeach. Dia nggak mau kesana karena sadar akan nggak bakal jalan menurut dia. Kalau Saiful ngomong gitu. Nggak, tapi pertanyaan Warsa itu sangat valid. Kenapa? Kenapa harus digulingkan sekarang? Ya. Karena kalau menurut mereka, Ferry Amsari terutama, dia menyebut bahwa ada 3 faktor. Pertama Prabowo, kedua Prabowo, ketiga Prabowo. Jadi tolong dijelaskan kepada penonton nih. Jadi Ferry itu beranggapan bahwa Prabowo itu membuat banyak kebijakan yang belum matang gitu. Misalnya bahkan program MBG menurut dia yang belum ada petunjuknya, aturannya, langsung dijalankan. Akhirnya banyak yang keracunan, ada yang macam-macam. Dan itu yang menunjukkan bahwa Prabowo dalam setiap kebijakannya, apa yang dia pikirkan langsung dijalankan tanpa melalui prosedur gitu, sebuah negara yang bagus gitu kan. Kemudian aja Koperasi Merah Putih yang macam-macam isinya gitu kan, yang kemarin impor mobil dari India. Ada banyak hal lah yang dia ceritakan, dan ini menurut mereka sudah gak bisa dibiarin nih, makin parah kita. Kata dia gitu Bang. Iya, tapi Anda betul-betul percaya begitu nggak? Ya, saya hanya menyarikan aja. Menurut saya pertanyaan Warsa sangat valid. Menurut Anda kenapa mereka ingin agar buru-buru nih digulingkan? Ya, jawabannya susah. Ya, oke. Anda sendiri apa? Ya, saya sih ngelihatnya bahwa nggak tahu ya, memang mungkin kan ada beberapa sorotan yang terkait dengan proses pemerintahan yang saat ini ya, dari mulai memang kan program-program dijalankan, tapi kayak MBG yang dianggap mungkin menyedot sekian banyak ratusan triliun negara, kemudian apalagi di saat kondisi Indonesia maksudnya geopolitik lagi memanas, tetapi terkesannya Prabowo tidak ada langkah-langkah taktis untuk menghadapi situasi itu gitu.
malah masih fokus pada program MBG atau apalagi misalkan terbaru yang koperasi gitu. Koperasi Yang itu yang kesannya menghambur-hambur. Mungkin itu salah satunya juga. Nah, kemudian ada berbagai, nggak tahu, dalam hal ini juga kan JK juga lagi sangat kritis juga ke Prabowo kan, Iya. gitu, terhadap pemerintahan. Mungkin berbagai Kan kritis dia misalnya begini, apa namanya, BBM satu, dinaikkan. ya dia minta agar BBM dinaikkan katanya. Ya. Kan dia sendiri nggak ngomong sih. Nggak ngomong, Dia dicuplik nggak ngomong begitu. enggak sih, Enggak. enggak. Itu menurut Said Didu kalau nggak salah. Jadi Said bilang, kata Pak JK, Hmm. harga BBM harus dinaikkan. Terus dia bilang itu apa, WFH. WFH tuh bikin orang males. Ya. Terus dia bilang soal akan ada krisis Ya. ekonomi Iya, dalam bulan apa dia bilang? Juli Agustus. Pak JK, ya. Ya, itu Pak JK juga. Nah, saya ingin bertanya tapi pada Anda semua nih, pada penonton juga. Ini ada seorang presiden namanya Prabowo. Ya. Dia dipilih oleh rakyat secara konstitusional atau tidak? Konstitusional. Iya. Menangnya meyakinkan nggak? Meyakinkan. Meyakinkan. Dia 58% suaranya. Ya. Anies plus Ganjar angkanya adalah 42%. Jadi kata lain, Aniesnya tuh kalau nggak salah 30-an ya? Enggak, 20. 25. Kan 20-an. 23 Pak. Ya, Ya. 20-an. Kemudian plus si Ganjar 18 kan? 16. 16. Jadi dengan kata lain, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia mayoritas memang memilih Pak Prabowo melalui sebuah proses pemilu. Ya. Itu yang harus selalu kita ingat. Anda suka nggak suka adalah urusan lain. Ya. Anda pendukung Prabowo nggak waktu itu? Lagi milih Prabowo nggak? Enggak. Nggak milih Prabowo. Anda? Milih. Oke. Atau saya lupa ya. Saya Tapi kan nggak ada masalah Anda nggak milih Prabowo, saya milih Prabowo. Ya. Kita sama-sama sadar bahwa tapi proses waktu itu menyebabkan yang menang adalah Pak Prabowo. Dia sudah menjadi presiden selama 5 tahun ke depan. Para ahli politik yang bicara di acara tersebut, termasuk Ferry Amsari, Ya. ahli hukum tata negara, Ya. kan harus sadar bahwa itu sudah diputuskan pada tahun 2024 yang lalu.